Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mawaddah Rahmah dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab toharo. Nah teman-teman, tahu nggak sih toharo itu apa? Nah, toharo menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo artinya membersihkan diri dari berbagai macam tempat, pakaian, benda-benda lainnya yang terkena dengan najis maupun hadas menurut tuntunan syariat Islam yang menjadi hambatan bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi teman-teman, toharo atau bersuci merupakan syarat yang wajib bagi seseorang muslim apabila ingin melakukan suatu ibadah. Sampai sini sudah paham kan apa itu toharo? Oke guys, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam toharo. Macam-macam toharo terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, pembagian dari segi batiniah dan lahiriah. Toharo batiniah adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan seperti iri, dengki, tadabur, dan lain-lainnya. Dan cara mensucikannya atau membersihkannya dengan taubatan nasuha, yang artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengulangi perkara tersebut. Sedangkan toharo lahiriah adalah membersihkan diri dari berbagai macam kotoran, hadas, maupun najis. Dan cara mensucikannya adalah mandi, berwudu, bertayamum jikalau tidak ada air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, yang kedua adalah pembagian toharo dari segi apa yang dibersihkan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukmi dan yang kedua adalah hakiki. Kalian tahu gak sih apa itu hukmi dan hakiki? Hukmi adalah membersihkan diri dari berbagai macam hadas. Sedangkan hakiki adalah membersihkan diri dari berbagai macam najis. Nah, sudah tahu kan perbedaan dari kedua tersebut? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Perlu kita ketahui bahwa macam-macam najis ada tiga. Yang pertama, najis mukhaffafah yang artinya ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang masih belum memakan apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Dan cara mensucikannya cukup memercikkan air ataupun dicuci. Dan yang kedua adalah najis mutawassilthah yang artinya sedang. Contohnya kotoran manusia. Dan cara mensucikannya cukup dicuci ataupun dilihat dari segi rasa, bau, dan aroma. Dan yang ketiga ada najis mughalladzah yang artinya berat. Najis ini seperti jilatan seekor anjing. Dan cara mensucikannya cukup dicuci sebanyak 7 kali dan diiringi salah satunya dengan tanah. Next, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam hadas dan cara mensucikannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mana seseorang tersebut tidak dalam keadaan suci yang disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Contohnya seperti kentut ataupun BAB. Dan cara mensucikannya adalah cukup dengan berwudu ataupun bertayamum apabila tidak ada air. Dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang mana seseorang tersebut juga tidak dalam keadaan suci yang disebabkan oleh berhubungan badan suami istri ataupun haid dan lain sebagainya. Dan cara membersihkannya ataupun mensucikannya adalah dengan cara mandi junub atau mandi besar ataupun bertayamum apabila tidak ada air. Selanjutnya yaitu macam-macam alat dalam bertoharo.
kita pasti sudah tahu bahwa air merupakan alat yang sangat penting digunakan untuk bersuci. Namun apabila tidak ada air, kita masih bisa menggunakan alat yang lainnya seperti batu, tanah, kayu, ataupun benda-benda padat yang lainnya yang bisa digunakan untuk bersuci. Tapi guys, kita juga harus ingat bahwa ada beberapa macam air yang bisa digunakan untuk bersuci dan ada beberapa macam air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan. Contohnya ada air hujan, ada air sumur, ada air laut, danau ataupun telaga, air embun dan salju. Dan yang kedua ada air musyammas, yang mana air ini adalah makruh yang digunakan untuk bersuci. Air ini tergolong seperti air yang dipanaskan dengan menggunakan logam. Dan yang ketiga ada air tohir goiru tohir, yang artinya suci tidak mensucikan. Air ini seperti teh, kopi, ataupun air yang berwarna dan sejenisnya. Dan yang keempat ada air mustakmal, air yang suci namun tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, seperti bekas air wudhu ataupun lainnya. Dan yang kelima ada air mutanajis atau yang biasa disebut dengan air najis, air yang berubah sifatnya, bau, dan aroma ataupun warna yang disebabkan oleh najis. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya kesalahan datang dari pribadi saya dan kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.